Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya nih? Alhamdulillah ketemu lagi bareng vlognya Mualia. Nah, kali ini aku lagi ngantar sekolah nih. Kebetulan memang selama Ramadan itu digeser waktu masuknya jadi agak siangan. Jadi untuk berangkatnya tidak ikut pas suami. Kalau pas suami masih pagian gitu udah berangkat, sedangkan Alia sekarang masuknya jam 7.30. Jadi aku aja yang ngantar. Dan rata-rata memang ditungguin oleh orang tuanya masing-masing karena memang waktunya agak cepet gitu ya teman-teman. Nah, ini aku juga mau aku mau menunggu Alia aja karena cuma 1 jam. Seperti ini kondisi di sekolahannya Alia di salah satu sekolahan Islam di Tambun Selatan Bekasi ya teman-teman. Dan ini area parkirnya sangat luas banget, dan sekolahannya ini tuh dari madrasah ke MTS dan aliyah ya. Ini tuh terhubung, dan di belakangnya ini adalah pondok pesantrennya gitu ya teman-teman. Nama sekolahannya adalah Yaping, kalau secara panjangnya itu Sekolahan Hasyim Asy'ari gitu. Nah, aku mau mojok aja sama temen aku di sini yang sama-sama lagi nungguin anaknya. Hari ini pokoknya aku tungguin karena cuma 1 jam. Kalau misalnya selain hari ini, waktu belajarnya 1,5 jam. Jadi aku tinggal pulang. Nah, setelah menjemput Alia, aku mau langsung mengeksekusi kain yang sebelumnya udah aku potong untuk baju lebarannya Alia. Baru sempat dijahit ya teman-teman. Untuk motongnya aku udah pernah share di video sebelumnya, cuma memang tutorialnya tuh kurang detail ya teman-teman. Aku tuh bingung, sebelumnya kan bukan untuk bikin konten tutorial gitu, jadi aku hanya share secara global aja gitu teman-teman, mohon maaf ya, karena memang untuk belajar motong baju itu ada cara-caranya khusus, ada teknis khusus gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan tidak kecewa, dan mudah-mudahan kedepannya ada waktu untuk membuatkan tutorial bagi teman-teman yang memang DM di Instagram pada nanyain secara detailnya kayak gimana gitu kan. Nah, ini aku lagi jahit aja, mungkin teman-teman bingung juga yang masih pemula gimana sih awalnya gitu kan. Ini aku lagi ngejahitin bagian sambungan roknya gitu, rok dari dada ke bawah, terus bagian bawahnya aku tambahin kain warna moka. Nah, ini aku lagi apa namanya, bukan menjahit ya, mengobras, tapi kan aku nggak ada obrasan jadi pakainya seminya aja. Nah, tinggal diputar aja bagian pengaturan di sininya. Terus untuk menambah manis nih aku tambahkan aksen bordir gitu ya teman-teman, atau renda. Nah, renda ini sengaja aku pasang di bagian sambungan untuk rok gamisnya. Karena warnanya sangat soft gitu, jadi aku pakainya warna putih aja. Nah, berikutnya aku lanjut jahit untuk tangannya. Ini tangannya aku pakai karet ya teman-teman. Karena Alia kan masih ribet kalau pakai manset berkancing, jadi aku pakainya karet biar langsung blus pakai gitu. Karetnya juga tidak terlalu kencang nariknya, yang penting ada kerutan di sana. Nah, kayak gini hasilnya teman-teman. Terus kemudian disambungin deh supaya satu persatu jadi gitu. Aku ngurusin roknya tadi udah selesai, sekarang ngurusin tangannya. Aku lanjutin dengan mengguntingin bagian pinggirannya. Kalau misalnya diobras nggak mesti harus diguntingin ya teman-teman, karena kan di mesin obras itu ada pisaunya sekaligus yang bisa memotong bagian-bagian yang tidak diperlukan. Tapi karena ini semi obras atau zigzag gitu, bentuknya zigzag gitu teman-teman, jadi aku manfaatin aja si jahitan zigzag ini untuk mengunci bagian sisi kainnya supaya nggak merewedel gitu. Apa yang merewedel? Merewedel itu kainnya pada lepas gitu kalau nggak diobras ya teman-teman. Jadi dengan menggunakan semi obras ini bisa mengunci gitu. Nah, selanjutnya aku mau bikin untuk wadah kancingnya, alias tali tali kancing gitu kan, rumah kancing, dengan menggunakan karet biar gampang gitu ya teman-teman. Untuk bukaannya ini aku pakai di bagian belakang. Aku bikin kancingnya 4 atau tali kancingnya 4, dan selanjutnya ini aku langsung aja menyambungkan dari apa namanya, menambahkan lapisannya gitu ya teman-teman, untuk
menutupi si tali kancing tadi. Buat teman-teman yang DM di Instagram masih bertanya bingung gitu kan, karena aku dulu pernah nge-share cara motong pakaian tapi kurang jelas katanya gitu. Mudah-mudahan kedepannya aku bisa bikin tutorial secara detail dari dasar ya teman-teman, karena ini udah terlanjur dipotong, jadi aku langsung aja jahit ya teman-teman. Mohon maaf kalau teman-teman masih pada bingung. Nah, ini untuk bagian atasannya udah selesai ya teman-teman. Ini udah aku gabungin untuk bagian belakangnya. Selanjutnya tinggal disambungkan untuk atasan dan bawahan kayak gitu. Nah, ini hasil yang sudah aku jahit untuk badan depan dan badan belakang ya teman-teman. Dan rendanya atau bordirnya aku pakai di bagian pinggang dan juga sambungan bawah. Nah, tadi aku sempat istirahat dulu ya teman-teman, karena sudah waktunya sholat dulu, dan sekarang aku lanjutkan. Aku tuh jahit tidak terlalu serius, kayak misalnya sampai selesai gitu satu baju, tapi aku selang-seling sama cuci piring, atau udah waktunya ngerjain yang lain aku kerjain dulu, baru setelah santai baru aku cek lagi jahitannya. Nah, ini langsung aku pasangin tangan, karena untuk badan depan dan badan belakang sudah aku gabung, sudah aku kasih semi obras juga. Sekarang aku masangin tangan. Nah, ini aku kasih kerutan di bagian pundak supaya saat dipakai itu nggak sesek gitu ya teman-teman. Dan buat pemanis aja gitu, ada kerutan di bagian pundak buat baju anak-anak mah bagus gitu ya teman-teman. Mungkin ada di antara teman-teman yang ingin belajar menjahit, menurut aku harus segera direalisasikan ya teman-teman, karena sekarang udah banyak mesin-mesin murah kayak mesin portable dengan harga 150.000 juga udah ada. Mulai aja langsung dan bikin yang lempeng-lempeng dulu aja, dan cari tutorial di YouTube. Aku lihat itu banyak banget, dari mulai cara membuat gamis atau baju anak, dari mulai dasar juga, atau cara mengoperasikan mesin jahit baik itu yang portable atau mesin besar ya, atau mesin pabrik gitu. Nah, jadi dari aku sendiri dulu memang aku langsung ke mesin besar ya teman-teman, atau mesin pabrik, karena waktu itu aku di Jakarta hanya coba-coba aja, nggak pernah kursus sama sekali. Dan aku tipikal orang yang penasaran gitu ya teman-teman, karena melihat orang lain bisa, masa aku nggak bisa gitu kan. Setelah aku coba-coba dengan berbagai macam kesulitan, tentunya nggak langsung bisa. Jadi memang alhamdulillah sampai sekarang udah bisa membuat pakaian sendiri, dari bentuk kain hingga menjadi sebuah pakaian. Dan keuntungan dari bisa jahit ini banyak banget ya teman-teman. Selain kita bisa membuatkan baju untuk keluarga, dan kalau dikembangin untuk menjadi usaha juga sangat potensial banget. Kita bisa membuka tailor atau membuka konveksi kecil-kecilan dulu gitu ya, atau menerima orderan dari luar gitu. Nah, selanjutnya ini aku lagi memasangkan bis di bagian leher bajunya Alia. Karena Alia itu masih sedikit ribet ya kalau pakai baju yang rame-rame, termasuk kerah di bagian lehernya. Maka aku kasihnya bis aja supaya lebih enteng dan tidak gerah gitu ya teman-teman. Karena nanti kan ada kerudung besar untuk menutupi bagian dada atau lehernya. Jadi aku kasih yang tipis-tipis aja. Nah, bisnya ini sebelum dilipat aku potong-potongin dulu, aku gunting-guntingin dulu biar rapi gitu. Jadi nanti saat dilipat tidak terlalu tebal. Nah, di sini aku menggunakan mesin portable merek Brother. Dulu aku pakainya mesin Brother yang mesin pabrik gitu ya teman-teman, yang besar. Tapi aku udah jual semuanya termasuk mesin obras dan heci. Hanya tersisa satu unit, ini mesin buat jahit-jahit baju aku dan keluarga gitu ya. Tapi untuk neci aku terpaksa ke pasar karena mesin ini tidak berikut bisa neci gitu. Bisanya itu untuk lubang kancing, jahit baju, dan semi obras. Nah, ini aku
memasangkan merek di bagian samping gamisnya supaya terlihat beli di toko gitu, dan untuk mereknya aku pakai nama Alia itu sendiri. Nah, ini anaknya udah mencoba walaupun belum jadi semua. Nah, selanjutnya aku mau bikin untuk kerudungnya, teman-teman. Ini untuk kerudungnya aku pakai busa. Jadi masih pakai pet sedikit gitu ya, enggak yang non pet. Kalau yang non pet karena Alia mukanya itu kan bulat, kalau dikasih non pet tuh malah tambah bulat. Jadi aku pakainya pet yang ada busanya gitu ya, teman-teman. Tapi ini kan untuk pet dewasa, aku bagi dua supaya terlihat kecil gitu kan. Selanjutnya aku jahit di bagian busanya dengan jarak 1 cm, beberapa jahitan aja supaya nggak polos-polos banget ya, teman-teman. Nah, keuntungan membuat baju sendiri itu sesuai dengan keinginan kita. Kayak misalnya aku beli di toko atau di luar itu jarang ada yang cocok untuk bagian kerudungnya. Kalau untuk gamisnya memang banyak yang cocok dan banyak juga yang murah sesuai kriteria sendiri. Tapi kalau kerudungnya jujur aku jarang menemukan yang cocok. Ada yang bagus tapi petnya itu agak ke atas, kegedean, kekecilan gitu kan. Jadi aku lebih suka bikin sendiri ya, teman-teman. Nah, ini untuk petnya, ini aku kasih ukuran segini aja. Mungkin sekarang udah nggak musim ya kerudung pakai pet, tapi buat aku mana yang nyaman aja. Ya walaupun udah nggak musim, kalau nyaman aku masih tetap pakai. Nah, untuk menambahkan aksen di bagian kerudungnya, karena ini masih versi anak kecil, jadi aku tambahkan pita kecil gitu untuk di bagian pet sebelah kirinya. Kemudian aku balik. Nah, seperti ini, dan selanjutnya aku mau membuat untuk penjepit si pitanya nanti. Nah, selanjutnya aku mau membuat talinya untuk kerudungnya Alia aku pakai yang tali manual ya, teman-teman. Kalau tali yang dari karet sekarang aku udah gak pakai itu, kebetulan Alia sekarang kan udah mau dewasa, jadi kalau mau pakai tali dari karet itu kayak masih anak-anak gitu cerminannya. Jadi aku pakai yang tali manual, kayak terkesan udah jadi gadis remaja gitu. Nah, kemudian aku balik untuk tali kerudungnya ini. Nah, setelah siap semuanya, bagian talinya, pita, dan penjepit pita, pet, dan juga kerudungnya, ini aku langsung aja gabungin semuanya. Yang pertama adalah aku tempelkan untuk petnya di bagian tengah-tengah. Dan selanjutnya aku mau guntingin dulu supaya tidak mengkerut gitu. Nah, aku obras menggunakan jahitan zigzag ya. Jadi aku namakan ini semi obras aja, walaupun ini multifungsi juga sih, bisa untuk variasi dalam kain. Jadi nanti kalau di rok menggunakan zigzag ini kayak jadi renda gitu, padahal ini kan bukan renda, hanya jahitan yang berupa zigzag ya. Tapi aku nggak pakai itu karena memang aku ada bordir terpisah, jadi aku manfaatin aja sih jahitan zigzag ini untuk mengobras bagian sisi kain. Nah, selanjutnya aku jahit untuk talinya di bagian pinggir, dan ini udah aku coba ke mukanya Alia itu biar pas gitu, nggak terlalu kebesaran dan tidak terlalu kekecilan.
Selanjutnya aku mau menambahkan untuk pitanya. Nah, pitanya ini di bagian kiri aja, kecil seperti ini. Untuk kerudungnya aku sengaja ngambil dari warna polos aja semuanya supaya bisa digunakan ke pakaian yang lain yang warnanya senada dengan warna coklat atau mocha. Nah, seperti ini jadinya semuanya sudah lengkap dari pakaian, terus juga kerudungnya. Dan untuk kancingnya juga udah aku pasangin, kancing bulat gitu. Nah, ini anaknya tuh seneng banget ya teman-teman. Alia dari kecil jarang beli pakaian, hanya membeli pakaian orok aja kayak popok-popok gitu. Anaknya ketawa-ketawa, senang banget, masya Allah. Jadi aku tuh merasa bangga banget gitu kan bisa membuatkan baju untuk Alia.